Hujan deras di kota Cimahi, Jawa Barat pada Selasa sore menyebabkan sejumlah komplek perumahan dan juga jalan raya terendam banjir cukup tinggi. Bahkan satu sepeda motor terseret arus banjir. Ya, ruas tol Jakarta menuju BSD Tangerang Selatan Selasa malam terendam banjir hingga setinggi 90 cm. Akibat banjir yang mengenangi ruas tol ini, kemacetan panjang pun terjadi di ruas tol tersebut sejauh 2 km. Banjir yang cukup deras menerjang sejumlah akses jalan di kota Cimahi, Jawa Barat Selasa sore. Banjir diperparah dengan tidak berfungsinya sistem drainase jalan hingga membuat banyak kendaraan mogok dan terpaksa berbalik arah. Bahkan satu unit kendaraan bermotor milik pengendara terseret arus di kawasan Jalan Cipaligo. Selain menyapu akses jalan, banjir juga menerjang sebuah kompleks perumahan. Menurut warga, banjir kerap terjadi saat turun hujan deras karena buruknya saluran drainase yang banyak tersendat sampah. Ya, pokoknya ya minta kau yang berwenang kalau bisa diperbaiki lah, Pak. Ya biar ini apa nggak bahaya, ini juga kan banyak yang jatuh. Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan panjang dari arah Jakarta menuju BSD Tangerang Selatan atau di ruas tol kilometer 8 akibat terendam banjir hingga setinggi 90 cm. Banjir juga diakibatkan karena buruknya sistem drainase yang berada di sisi kiri dan kanan tol saat turunnya hujan. Rekayasa lalu lintas pun diberlakukan sejak kilometer 8 di kedua arah ruas tol. Hujan deras disertai angin kencang pada Selasa membuat kantor pengadaan barang dan jasa di area kantor Gubernur Jawa Barat di kawasan Gedung Sate Bandung tergenang banjir. Ketinggian air mencapai 30 cm. Akibatnya, seluruh barang dan dokumen penting Pemprov yang ada di kantor dievakuasi petugas. Menurut Kepala Biro Umum Pemprov Jawa Barat, banjir kali ini bukan yang pertama. Sebelumnya juga pernah terjadi karena memang kontur tanahnya yang menurun. Menurut juga karena sudah pernah terjadi. Karena kontur tempatnya seperti ini tuh pengaturan air apanya itu memang sudah ada, ini sudah dibuat. Jadi kita lagi menelusuri dulu ini di mana yang membuat saluran air kok tidak berjalan, karena selama ini juga hujan apa nggak masalah kan. Pasca banjir, petugas langsung membersihkan ruangan yang terdampak banjir. Tim Liputan CNN Indonesia. Hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak Selasa siang menyebabkan permukiman di Kelurahan Cipete Utara, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi hingga 3 meter. Sementara itu hingga Selasa malam, banjir juga masih mengenangi Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan. Sejumlah petugas mengevakuasi sejumlah pegawai kantor yang terjebak banjir. Permukiman Gang Koba Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Cipete Utara, Jakarta Selatan menjadi salah satu lokasi yang dilanda banjir usai diguyur hujan dengan intensitas tinggi sejak Selasa siang. Banjir dengan ketinggian 1 hingga 3 meter ini merendam puluhan rumah. Menurut salah satu warga, banjir terjadi imbas dari meluapnya Kali Krukut yang melintasi permukiman warga. Tadi dari jam siang, Pak. Dari siang? Ya, luapan kali. Luapan kali apa, Pak? Ini Krukut. Kali Krukut. Ya, paling 3 meter. 3 meter ya? Iya. Semua, Pak. 3 RT itu ya? 3 RT. Banjir juga merendam Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan dengan ketinggian 30 hingga 40 cm Selasa malam. Sejumlah pengendara terpaksa mendorong sepeda motor mereka. Sementara itu sejumlah pegawai kantor yang terjebak banjir dievakuasi menggunakan perahu karet. Petugas Sudin Sumber Daya Air dibantu petugas damkar mengerahkan sejumlah pompa dan mobil penyedot air guna menyurutkan banjir. Air yang mengenangi jalan kemudian dibuang ke aliran Kali Krukut. Banjir membuat arus lalu lintas dari Antasari menuju Kemang terpaksa dialihkan karena kondisi jalan tak bisa dilalui. Banjir juga merendam jalan dan perumahan mewah di Jalan Puri Mutiara Raya, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan Selasa sore.
Banjir dengan ketinggian bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter. Sejumlah pengendara roda 2 yang nekat melintas nyaris terbawa arus Kali Krukut lantaran kuatnya arus yang cukup deras. Warga pun berharap adanya perbaikan drainase agar banjir tidak terjadi kembali di wilayah tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.